Ade. Pagi Bu Ida. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik-baik saja. Oke. Baik Bu, gimana nih proses belajar selama ini? Kira-kira ada kendala tidak? Kalau masalah kendala masih seperti masalah yang kemarin-kemarin juga. Masalahnya seperti siswa tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran, kemudian masih suka tidak mendengarkan apa yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh bapak ibu gurunya. Masih masalahnya seperti yang kemarin-kemarin. Jadi masalahnya anak-anak itu masih tidak fokus ya, Iya, dan betul sekali. sering sekali tidak mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh bapak dan ibu Betul guru. sekali. Baik gini ya Ibu Kade, jadi kita kan akan mengadakan observasi ya atau supervisi akademik. Jadi sebelum kita melakukan supervisi akademik pada pembelajaran, kita mulai dari namanya pra-observasi. Kemudian kegiatan observasinya atau supervisi akademiknya. Kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, ini Bu Kade ya. Jadi untuk kegiatan hari ini saya rekam ya, enggak apa-apa ya Bu ya. Jadi nanti saya akan masukkan ke channel YouTube saya, boleh ya Bu Kade? Boleh. Baik, jadi gini Bu, saya ingin tanyakan, nanti kita kan masuk ke kegiatan observasi pembelajaran atau supervisi akademik. Ibu Kade mengajarnya hari apa? Kebetulan kalau saya mengajarnya itu di hari Rabu, tidak di jam 1 ke 2 dan 1 dan 2. Oke. Jadi Ibu Kade nanti mengajar hari Rabu jam 1-2 ya Bu ya? Betul, gitu. Oke. Ibu sudah menentukan tidak tujuan pembelajarannya Bu? Nah, kalau untuk menentukan tujuan pembelajaran sudah saya tentukan Bida. Kebetulan untuk pertemuan di hari Rabu jam 1-2 itu saya mengangkat materi tentang besaran dan satuan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya memahami konsep pengukuran dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya. Jadi nanti tujuan pembelajarannya itu satu ya Bu ya, memahami konsep pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu Kade, jadi kira-kira nanti dalam proses observasi atau supervisi akademik, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Kade kira-kira bagian mana yang akan hendak saya observasi? Mungkin kalau yang bagian yang ingin saya capai itu di bagian intinya Bida. Mungkin di bagian intinya itu lebih fokus pada kegiatan siswa saat diskusi. Baik. Jadi area pengembangannya itu di kegiatan intinya ya, kemudian fokusnya kepada bagian diskusi siswa. Oke. Untuk strategi nih Bu Kade, jadi strategi apa yang Ibu persiapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran? Mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya ingin capai Bida di kegiatan intinya itu saya mungkin membimbing siswa ya dalam kegiatan diskusinya itu dalam kelompok-kelompok kecilnya untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang hendak dihadapi. Baik, jadi strateginya nanti itu yaitu pada kegiatan diskusi, kemudian Ibu membimbing mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian mungkin setelah membimbing siswa dalam kelompok diskusi itu mungkin saya selangi dengan ice breaking Ibu Ida. Jadi untuk membangkitkan semangatnya anak-anak lagi dalam diskusi. Baik, jadi bagus sekali ya Bu Kade. Jadi nanti Ibu akan membimbing siswa, kemudian diselangi dengan kegiatan ice breaking-nya juga. Wah, saya penasaran nih jadinya. Baik Bu Kade, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Rabu pada kegiatan observasi atau supervisi akademik.
semoga nanti berjalan lancar, kemudian tujuan pembelajarannya tercapai ya Bu ya. Terima kasih Bu Ida. Oke, sama-sama, terima kasih atas waktunya Bu Kembali Kade. Bu Ida. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Yang tak datang hari ini siapa? Dibaca kehadirannya ya. Aldi ada? Alia. Suratnya nak? Andika izin ya. Ambil izin yang tadi kan izin sama ibu. Apa? Ayu. Clara. Ader. Danu. Dia. Jabalan. Irma. Kelebihan alat 0,051 mm. Benar atau salah? Oke. Ada yang menjawab benar dan ada yang menjawab salah. Jawabannya yang benar adalah benar, 0,01 mm. Alat yang kita gunakan dalam pengukuran yang menghasilkan pengukuran yang akurat itu adalah alat yang tingkat ketelitiannya lebih kecil. Oke, berikan tepuk tangan buat Titik. Ya. Coba silakan disimak video yang Ibu tampilkan. Itu video yang pertama. Dan ini gambar yang ketiga. Sudah bisa dilihat, bisa disimak. Ada pertanyaan, kegiatan apa yang dilakukan pada video yang tadi Ibu tayangkan dan pada gambar yang Ibu tayangkan tadi? Mengukur. Kegiatan yang dilakukan pada video 1, video 2, dan gambar yang ketiga itu adalah kegiatan mengukur atau pengukuran. Nah, alat yang digunakan dalam video 1, video 2, dan gambar apakah sama? Berbeda. Yang pertama itu apa namanya? Yang ini? Nah, kalau yang ini? Dan gambar yang ketiga, ini Ibu bawa alatnya langsung. Ini apa? Timbangan. Mungkin satu orang bisa mengukur berapa berat badannya? Rizka. Ya, Rizka. Rizka. Ya, Rizka. Dan satu orang menuliskan hasil pengukuran berat badan Rizka. Mungkin Titin. Titin tuliskan di papan langsung, Tin. Berapa hasil pengukurannya itu, Rizka? 70. Tulis. Berat badan Rizka sama dengan 70 kg. Kita hari ini yang pertama itu memahami konsep besaran dan satuan dalam pengukuran. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis dimensi dari besaran fisika. Kemudian keterampilan dalam proses
nanti yang Ibu bagikan, kalian dapat melakukan studi pustaka, kemudian melengkapi tabel, menentukan dimensi dari besaran-besaran, kemudian menyimpulkan serta mengkomunikasikan hasil pengukuran. Silakan kembali ke kelompok yang sudah kita bentuk pada minggu lalu. 3, 4, dan 5. Bukan studi pustaka tentang perbedaan pengukuran dan mengukur. Kemudian kegiatan yang kedua itu kalian diminta untuk melengkapi tabel mana yang termasuk ke dalam besaran pokok, kemudian satuannya. Kemudian tabel yang kedua besaran sama dimensinya. Dan kegiatan yang ketiga melengkapi dimensi dari luas. Di situ sudah Ibu lampirkan. Silakan diskusikan kepada temannya. Ya. Langsung dilengkapi yang dilengkapi dia. Untuk besaran pokok. Gimana? Pokok salinan. Satuannya mungkin sedikit meter kesempatan dari ini juga dilengkapi ya. Gimana Sofita? Tinggal apanya yang belum? Kesimpulan. Oke, cepat jadi kita bisa. Ada yang salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk lebih fokusnya, coba lepas dulu pulpennya anak sebentar. Lepas pulpen, lepas HP-nya, lepas dulu bukunya. Coba berdiri dulu sebentar. Berdiri semuanya ya. Berdiri, hadap ke depan semuanya ya. Sudah? Oke, semuanya sudah berdiri. Jadi kita bermain sebentar sedikit ya untuk meredakan otot-otot yang tadi kalian pegang habis mendiskusikan atau mengerjakan LKPD. Jadi clue-nya, Sophie lepas dulu HP-nya nak. Jadi clue-nya ketika clue-nya itu ada botak, batuk, dan batik. Ketika ibu bilang batuk, pegang mulut. Kalau botak, kepala. Kalau batik, baju. Jadi clue-nya botak, batuk, dan batik. Oke, bersedia? Siap?
Kelompoknya Samna. Ayo, lanjut ke depan anak. Mengukur dapat diartikan membandingkan suatu besaran dengan besaran standar, sedangkan pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas suatu benda. Besaran pokok adalah segala sesuatu yang bisa diukur, dihitung, memiliki nilai, dan dapat dinyatakan dengan angka. Besaran adalah dapat dinyatakan besaran adalah skala atau acuan pembanding pada suatu pengukur dan melekat pada nilai besaran. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dulu dan tidak diturunkan oleh besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Beberapa besaran pokok. 1. Panjang. Lambang P satuan meter singkatan M dimensi L. 2. Massa. Lambang M satuan kilometer singkatan kg dimensi M. 3. Waktu. Lambang T satuan sekon singkatan S dimensi T. 4. Suhu. Lambang T satuan ampere singkatan A dimensi O. 5. Bulan arus. Lambang T satuan Kelvin singkatan K dimensi I. 6. Jumlah zat. Lambang N satuan mol singkatan mol dimensi N. 7. Intensitas cahaya. Lambang I satuan candela singkatan GD dimensi J. Besaran turunan adalah besarannya luas rumus P kali R, satuannya M persegi, dimensinya L, volume P kali L kali Y, satuannya M kubik, dimensinya L. Tiga masa dingin M per Dapat kami ambil dari LKPD yang kami kerjakan adalah besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, dihitung, memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu pertama besaran pokok. Besaran pokok yakni besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dulu dan tidak diturunkan oleh besaran lain. Kedua, besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikan kesempatan temannya untuk bertanya. Ada enggak? Tidak ada? Oh, Rizka mau bertanya? Ayo, silakan Rizka. Apa perbedaan yang mendasar dari besaran pokok dan besaran turunan, katanya Rizka? Ayo, silakan grupnya Saluna. Perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan ini besaran pokok. Bisa dipahami Rizka? Artinya besaran turunan dan besaran pokok itu sudah jelas berbeda. Kalau besaran pokok itu sudah ditetapkan, tetapi besaran turunan itu kita mendapatkannya dari besaran pokok. Itu ya.
yang lain? Ada yang lain? Pertanyaan? Tidak ada? Mungkin lebih agar bisa membandingkan dari hasil diskusi kelompoknya Saluna, mungkin dari satu kelompok lain yang Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya si Adil. Ayo. Nanti diberikan kesempatan ya kepada temannya untuk bertanya ketika ada yang tidak jelas temannya. Ayo, Nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perbedaan pengukuran dan pengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran lain yang sama sejenis. Besaran adalah nilai numerik yang menunjukkan jumlah sesuatu, biasanya dinyatakan dalam peningkatan satuan standar. Satuan adalah penampilan yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut. Besaran turunan adalah besaran yang satuan dan yang diturunkan dari besaran pokok. Kelompok Saluna dan kelompoknya si Adil. Tadi pada dimensi untuk panjang, luas ya, panjang. Kalau nggak salah Ibu dengar panjang untuk yang di kelompoknya Saluna itu di panjang, kemudian satuannya meter, untuk lambangnya itu dia P. Dan kelompoknya si Fadil, Ibu dengar tadi presentasinya di panjang itu lambangnya L. Ya. L, lambangnya panjang L. Lambang dari panjang. Di besaran pokok M. Lambang dari panjang. Nah, itu sudah berbeda dengan kelompoknya Saluna. Keliru yang mana? Jadi untuk panjang itu lambangnya adalah L, yang satuannya meter. Ya. Nah, jadi diperbaiki ketika ada yang salah nanti. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, cukupkan. Cukup. Sekian dalam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan buat temannya. Baik, ini pembelajaran kita hari ini. Kita mendapatkan kesimpulan yang pertama, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Kemudian besaran juga dinyatakan dengan nilai dan angka. Yang terakhir, poin terakhir yang paling penting, memiliki satuan. Nah, itulah pertanyaannya Saluna tadi, apakah setiap besaran memiliki satuan? Jadi jawabannya ya, setiap besaran itu memiliki satuan. Kemudian kesimpulan yang kedua yang kita dapat tarik dari pembelajaran hari ini, besaran itu dibagi menjadi dua berdasarkan satuannya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, itu besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan atau tidak dapat diuraikan lagi, diturunkan lagi. Tetapi besaran turunan itu adalah besaran yang didapatkan dari besaran pokok. Seperti apa tadi? Seperti volume. Volume itu didapat dari apa? Panjang
Panjang kali lebar. Panjang dimensinya apa? Satuannya apa? Lalu lebar? Tinggi? Dimensi dari meter itu apa? L yang dikali L yang dikali L menghasilkan apa? L pangkat 3. Nah, sedangkan besaran berdasarkan nilai dan arah itu dibagi menjadi 2. Itu yang akan kita bahas minggu depan, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada? Paham semua ya? Baik, ketika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Kita ketemu minggu depan ya, dengan materi besaran skalar dan besaran vektor. Ibu harap sebelum ibu masuk kalian belajar ya di rumah. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Ibu akhiri, selamat pagi. Sebelum kita mengikuti pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa menaik. Doa selesai. Salam. Selamat siang Bu Kade. Siang Ibu Ida. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali Bu. Ya, jadi gini Bu Kade, kemarin itu saya kan sudah melakukan observasi ya. Ada proses pembelajaran Ibu Kade di hari Rabu kemarin tanggal 6 Desember 2023 ya, jam ke-12. Betul. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil dari observasi saya, terlebih dahulu nih saya ingin menanyakan bagaimana nih perasaan Ibu Kade setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Jadi perasaan yang saya rasakan setelah selesai pembelajaran kemarin itu Ibu Ida sangat senang ya tentunya. Karena apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari itu bisa tercapai. Oke, baik. Jadi perasaan Ibu Kade sangat senang karena tujuan pembelajarannya tercapai. Saya juga berharap dari hasil saya, maksudnya dari hasil observasi yang saya lakukan mendapatkan perbaikan ya bagi Ibu Kade. Jadi gini, menurut Ibu Kade, kan kemarin pengembangan yang ingin dilakukan itu berfokus pada kegiatan inti ya Bu Kade Betul ya. sekali. Di kegiatan diskusi kelompok. Betul. Oke. Mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya itu Bu Kade? Jadi proses kemarin pada saat pembelajaran itu, kelompok yang dibentuk itu sudah sebelum pembelajaran hari itu berlangsung. Jadi setelah pembelajaran, siswa itu bisa berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kemudian yang awalnya mereka tidak fokus, menjadi fokus karena ada rekan-rekan yang bisa diajak bertukar pikiran. Jadi kemudian diselangi juga dengan ice breaking yang menumbuhkan kembali semangat belajarnya. Ya, luar biasa ya Bu Kade. Kalau dilihat dari keberhasilannya yang telah Ibu Kade lakukan, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Kade berada di skala berapa? Kalau saya melihat antusias anak-anak kemarin pada saat diskusi Bu Ida, saya memberi nilai 9. Luar biasa. Jadi memang benar sekali Bu Kade, kalau saya lihat sendiri juga Bu Kade kemarin itu berada di skala 9 ya. Jadi hasil observasi yang saya lakukan, memang dari proses inti pembelajaran itu Ibu Kade ingin anak itu fokus dalam kegiatan diskusi, dan terbukti Ibu Kade juga sudah melakukannya dengan baik. Anak-anak sudah melakukan diskusi dengan pembimbingan Ibu Kade, kemudian diberikan juga ice breaking ya. Betul. Di sela-sela kegiatan diskusi, ice breaking botak, kemudian batuk dan batik ya. Luar biasa Ibu Kade.
Jadi saya sudah menilai proses diskusi siswa itu sudah berjalan dengan baik. Nah, tinggal nanti mungkin nih Bu Kade bisa dikembangkan selanjutnya di bagian pendahuluan dan bagian penutup ya. Nah, nanti rencananya kira-kira Ibu Kade untuk pengembangan yang 2 bagian itu kapan nih Ibu Kade? Mungkin untuk pengembangan yang bagian selanjutnya seperti pendahuluan mungkin akan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Ibu Ida, atau tidak semester depan. Oke, baik, jadi di pertemuan selanjutnya atau di semester depan. Oke, baiklah Bu Kade, itu saja ya untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Jadi semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bu Kade, kemudian terutama bagi diri saya sendiri, dan untuk anak-anak pengembangan proses belajarnya agar jauh lebih baik lagi. Baik Ibu Kade ya, terima kasih untuk hari ini.